Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaskia Official yang akan memberikan kabar terbaru seputar sinetron Love Story The Series. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya ya. Maudy dan Ken tampak bahagia dan mereka ingin menyampaikan pesan atau kabar sukacita kepada Oma, Tante Emily, dan Papa Wilantara. Maudy sendiri tidak mau kasih kabar terlebih dahulu kepada papanya Argadana karena Maudy tahu bisa merusak semua yang sudah mereka rasakan saat ini. Tampaklah Ken dan Maudy membeli HP supaya bisa menghubungi mereka kembali. Tante Emily tampak lega karena keponakannya sudah ketemu dan Wilantara masih hidup. Lebih jauh, Oma tampak bahagia dan senang minta ampun karena cucunya selamat dari proses pencarian selama ini. Akan tetapi, Maudy sedih karena papanya Argadana masih berpikir bahwa dia masih menghilang di hutan belantara yang luas. Di sisi lainnya, Argadana masih berpikir bahwa Wilantara yang menculik Maudy hingga hilang bersamanya. Padahal faktanya berbicara lain. Hal tersebut belum dipahami Argadana sehingga dia masih mengandalkan emosi dan egoisme dirinya. Dalam adegan yang lain, Vanessa tampak emosi dengan Andi yang menyetir dalam kecepatan tinggi. Andi marah karena Vanessa malah ingat suaminya saat bersama Andi. Rasa cemburu Andi mulai muncul dan dia berani ngebut di jalan. Adegan terus mengalir dan membawa kasus yang semakin tajam, di mana Argadana masih menuduh Wilantara yang menculik Maudy. Argadana juga tidak tahu bahwa Maudy sudah kembali. Hal ini bakalan memberikan satu kejutan baru. Bisa saja Maudy sengaja melakukan itu diam-diam, tidak kasih kabar supaya tidak terjadi hal yang merusak seperti dulu. Selain Argadana, Dinda juga menginginkan agar Maudy dan Ken pisah. Namun kali ini dia mendapat ancaman dari Wilantara. Wilantara mengatakan pada Dinda, jika sampai Ken dan Maudy pisah, maka dia akan menceraikan dirinya. Dinda pun galau. Satu sisi dia ingin Ken dan Maudy berpisah, tapi dia juga tidak ingin bercerai dari Wilantara. Di sisi lain, Argadana masih berniat untuk menjodohkan Maudy dan Zidan sesuai dengan amanat surat wasiat bodong yang katanya datang dari Dinda, ibunya Zidan. Apalagi Zidan juga memiliki perasaan cinta terhadap Maudy. Zidan menyetujui apa yang dikatakan oleh Argadana. Ternyata si Zidan masih waras. Meski menjadi sosok laki-laki yang dijodohkan Argadana dengan Maudy, Zidan tidak serta-merta tunduk dan percaya apa saja yang dikatakan Argadana. Kembali lagi kepada Andi dan Vanessa. Tampak bahwa Vanessa sedang meminta maaf kepada Andi. Nah, permintaan maaf Vanessa kepada Andi membuat Andi luluh dan penuh dengan emosi dan perasaan cinta. Di sisi lain, Andi bahkan nekat untuk keluar dari rumah orang tuanya jika tidak mendapatkan restu. Seandainya nanti aku tidak mendapatkan restu dari mama, aku akan keluar dari rumah ini demi kamu, ucap Andi mencoba meyakinkan Vanessa. Tetapi hal itu bukanlah yang diinginkan Vanessa karena sesungguhnya yang dicintainya adalah harta Andi. Vanessa berpikir jika Andi keluar dari rumah orang tuanya berarti Andi tidak akan menjadi orang kaya lagi. Tidak ingin hal itu sampai terjadi, Vanessa berusaha meyakinkan Andi agar jangan sampai keluar dari rumah orang tuanya. Bahkan Vanessa mengancam akan meninggalkan Andi jika masih nekat keluar dan meninggalkan rumah orang tuanya. Yasmine Alper, artis blasteran Kanada Indonesia yang dekat dengan Giorgino Abraham. Tidak banyak yang tahu dirinya punya prestasi mentereng dalam biodata artis. Yasmine Alper memulai debut aktingnya pada film Generasi Micin sebagai cameo pada 2018. Di tahun yang sama, Yasmine Alper tergabung dalam sebuah vokal grup yang bernama Pocari 7. Di tahun berikutnya, Yasmine Alper berkesempatan main di film Melodyland dan Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, Yasmine Alper makin populer lewat sederet film yang ia mainkan. Melansir dari gridfame.id, kini Yasmine sedang disibukkan dengan syuting sinetron Love Story The Series sebagai Maudy, beradu akting dengan Giorgino Abraham. Yasmine sempat dijodoh-jodohkan dengan Yesaya Abraham. Namun kabar yang beredar saat ini telah berpacaran dengan Giorgino Abraham. Bahkan saat disoroti kamera, mereka tidak malu-malu mengumbar kemesraan. Bahkan telah banyak berita yang beredar jika Giorgino Abraham dan Yasmine Alper tengah cinta lokasi atau cinlok.
Di hadapan penggemar yang hadir secara daring, Gino dan Yasmin banyak bercerita tentang keseriusan syuting sinetron yang mereka bintangi. Gino juga sempat mengungkap salah satu kebiasaan aneh Yasmin di lokasi. Menurut Giorgino Abraham, Yasmin Naper sering tiba-tiba tertawa sendiri. Yasmin tidak membantah. Gadis 15 tahun itu mengatakan tawanya tidak lepas dari pola lucu Gino. Aku itu suka ngerasa lucu dengan tingkah Gino yang tiba-tiba aneh. Susah diprediksi, jelasnya. Disinggung soal pasangan, Giorgino Abraham menyebut beberapa kriteria gadis idamannya. Aku ingin punya pasangan yang tidak hanya memahami aku tapi juga memahami keluargaku. Aku juga gak suka dengan pasangan yang terlalu kaku. Satu hal yang wajib juga adalah harus satu keyakinan dengan aku, sebutnya. Giorgino Abraham menceritakan soal mimpinya yang tidak terwujud, yaitu menjadi pemain sepak bola. Klub Indonesia kebanggaan Gino adalah Persebaya Surabaya. Sementara klub dunia kebanggaannya Real Madrid. Sinetron Love Story The Series kini telah sampai pada 365 episode. Lantas baru-baru ini Yasmin Naper selaku artis pemeran utama wanita di sinetron tersebut menceritakan bagaimana cara ia menyesuaikan diri untuk mengatur jadwal sekolah dan syuting. Tidak dapat dipungkiri, Yasmin sendiri pun mengaku sangat senang sinetronnya bisa tembus sampai 365 episode. Ya, sebelumnya film ini sudah 365 episode. Bosan sih enggak ya, tapi gara-gara syuting setiap hari agak monoton. Tapi enggak jadi beban sih, kata Yasmin Naper saat jumpa pers virtual. Yasmin yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas pun harus membagi waktunya antara sekolah online dan syuting. Ia mengaku akan meminta izin sekolah 3 kali. Tapi pasti gara-gara aku syuting tiap hari dan 3 kali seminggu aku sekolah, pasti aku ngerasa rutinitas aku agak monoton. Tapi nggak aku bebani, Ibu Yasmin. Meski begitu, perempuan berusia 19 tahun ini mengaku tidak merasa kesulitan untuk membagi waktu antara sekolah dan syuting. Sebab sejak awal, ia sudah meminta jadwal syuting siang hingga malam. Sehingga pagi hari, Yasmin bisa fokus sekolah di 3 hari tertentu. Untungnya, Maudi, peran yang diperankan Yasmin itu nggak pernah callingan syuting pagi dan selalu paling malam. Jadi Senin, Rabu dan Jumat aku minta di siang syuting supaya pagi bisa sekolah dulu, jelas Yasmin. Kendati demikian, Yasmin juga kerap menggunakan waktu break syuting untuk belajar. Kalau break syuting aku ngerjain tugas, ya aku jalani aja demi pengalaman, demi tabungan, demi apapun itulah, aku enjoy, terangnya. Meski Love Story The Series menjadi sinetron pertama Yasmin, ia mengaku tidak bosan menjalani rutinitas syuting sambil sekolah yang padat. Ia juga merasa sangat bersyukur lantaran sikap rekan-rekannya dan para kru di sinetron tersebut sangat menyenangkan. Aku bersyukur kru dan pemain kompak, jadi kalau pulang syuting kami ngobrol-ngobrol jadi enjoy sih, tutur Yasmin. Rupanya cewek 19 tahun itu selalu jadi penyemangat Gio di lokasi syuting sinetron sinema tersebut. Senang aja tiap melihat wajahnya, tutur Giorgino Abraham sambil tersenyum. Yasmin Naper rupanya juga memahami sosok Giorgino Abraham. Ia juga sangat perhatian sampai-sampai hafal dengan barang yang selalu dibawa Giorgino ke lokasi syuting. Handphone, tas, dan tidak bisa terlepas dari aksesoris ucap bintang film generasi micin tersebut. Lewat acara meet and greet acara virtual ini, Giorgino Abraham dan Yasmin Naper kian membuktikan kekompakan keduanya ketika secara bersamaan menyebutkan makanan favorit Giorgino Abraham dan penyanyi internasional favoritnya.